Yang juga jadi sorotan, Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan) menugaskan Basuki Cahayapurnama untuk membantu calon kepala daerah yang akan maju pilkada. Ahok pun menyerahkan kepada organisasi soal peluang yang maju Pilgub Sumatera Utara. Cahayapurnama, bayangin loh. Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyebut Megawati memintanya membantu calon kepala daerah dari PDI Perjuangan yang maju di pilkada. Mengenai peluangnya maju di Pilgub Sumatera Utara, Ahok menyerahkan kepada organisasi. Namun saat ini tidak ada penugasan dari DPP untuk Ahok maju di pilkada 2024. Saya pikir itu sih teman-teman sana ya yang ngomong ya. Ya saya sih terima kasih sih mereka percayakan gitu. Tapi kan kita kan organisasi kan kita penugasan di mana. Sejauh ini sih saya tidak dapat penugasan untuk di pilkada ya. Saya justru penugasan saya itu kayaknya nih membantu orang-orang yang mau maju pilkada ini. Makanya saya masuk ke Komisi 2 ini. Tapi Pak, kalau ditugaskan apakah akan siap Pak? Ya kita secara organisasi ya pasti disiplin organisasi ya. Tapi sekali lagi sejauh ini nggak ada penugasan ke sana. Politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim mengungkapkan hingga saat ini PDI Perjuangan belum ada kepastian penugasan secara definitif untuk maju di Pilkada 2024. Belum ada kepastian dari PDI Perjuangan untuk bukan hanya Pak Ahok tapi juga untuk calon-calon kepala daerah yang lain atau bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftar baik itu dari luar maupun dari internal. Kami belum memberikan penugasan yang definitif bagi siapapun untuk maju di 545 pilkada seluruh Indonesia. Jadi pada prinsipnya kalau kita bicara soal PDI Perjuangan tentunya kita tahu bahwa kader-kader di PDI Perjuangan itu tegak lurus dengan aturan-aturan organisasi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam Rakernas kemarin menyatakan telah memberi tugas kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Namun Megawati tak menyebut secara detail tugas Ahok ke depan. Ungkapan Megawati muncul di tengah rumor Ahok akan maju pemilihan gubernur Sumatera Utara. Sekarang beliau bersama kita sudah keluar dari pemerintahan lalu bilang pada saya, Ibu minta tugas. Oke, sudah ada tugasnya. Diketahui sebelumnya, menantu Jokowi yang juga kader baru Partai Gerindra, Bobi Nasution, digadang-gadang akan maju di Pilgub Sumatera Utara. Yang diinfokan ke kami, yang diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberi tugas, pas ditanyakan kemarin, ini perlu daftar lagi nggak usah, karena sudah mendapat surat tugas. Menurut Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara, di Pilgub 2024 Sumatera Utara, Bobi Nasution akan menjadi prioritas Gerindra untuk maju di Pilkada 2024. Ya, kami ada keputusan Rakornas 7 Mei yang lalu, itu memprioritaskan kader internal untuk maju di pemilu kada serentak ini. Lalu Bobi memang sejak awal ada di radar kami untuk menjadi seorang calon potensial gitu ya. Dan memang sejak beliau dulu kita usung bersama PDIP dan beberapa partai lain sebetulnya di Wali Kota Medan, komunikasi kita dengan Pak Bobi ini sangat intensif gitu ya. Dan beliau sangat aktif untuk hadir di setiap acara-acara Gerindra. Nah, minggu lalu beliau kemudian mendaftar lebih awal dulu sebagai kader, lalu kemudian lanjut mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara melalui Gerindra sebagai kader sudah, sehingga sebetulnya itu sudah sebuah kendala sebagai kader itu sudah terjawab dan beliau menjadi salah satu calon potensial untuk kami usung nanti di Pilgubsu. Tentu nanti keputusan final adalah berada di Ketua Umum. Menurut pengamat politik Universitas Sumatera Utara, Warjio, pilihan Gerindra memilih Bobi untuk maju di Pilgub 2024 Sumatera Utara merupakan pilihan rasional karena dapat meraup pemilih pemula.
kalau kita lihat misalnya beberapa pilkada sebelumnya, demikian juga dengan tren suara di pemilu legislatif kemarin, dan kemudian juga rekam jejak ya kepala daerah yang ada di Sumatera Utara. Maksud saya itu apakah kemudian nanti Bobi atau kemudian misalnya gubernur yang lama Pak Edi Rahmayadi misalnya, atau bahkan wakilnya Musara Rajeksa. Saya kira yang paling berpeluang kalau melihat kondisi seperti ini, maka pilihan politik Gerindra dan barangkali nanti plus juga Golkar itu kepada Bobi menurut saya itu pilihan yang sangat rasional. Karena apa? Pertama, Bobi memang punya rekam jejak untuk konteks pembangunan di Kota Medan yang sekarang ini sedang dipromosikan gitu. Jadi ini mempunyai nilai lebih gitu. Yang kedua saya kira jejak pemilu legislatif yang lalu di dalam 2024 yang lalu ini kan ini kita bisa melihat bahwa elit-elit Jakarta ya baik ketua umum partai-partai pendukung pemerintahan sekarang itu kan dalam setiap kampanye selalu mengkampanyekan bahwa Bobi lah calon yang punya potensi untuk dipilih, dan perkiraan kita tepat ya, karena memang itu pilihan rasional menurut saya gitu. Dibandingkan dengan calon lain, saya kira beberapa pertimbangan penting yang harus diperhatikan bahwa sekarang ini di Sumatera Utara itu lebih daripada 50% gitu ya, hampir mencapai 60 lebih itu pemilihnya bersumber daripada pemilih pemula gitu, generasi muda. Gitu. Nah kalau kita bandingkan siapa kira-kira calon yang representasinya untuk pemilih pemula, tentu bisa dijawab dengan tegas itu adalah Bobi. Sementara Pak Edi Rahmayadi bahkan Ahok sekalipun itu tidak merepresentasikan itu, dan bagi anak muda itu kan terkesan gitu ya, tidak dianggap belum bisa mengikuti perkembangan mereka. Saya kira ini kondisi penting dan itu sudah dibuktikan dengan dukungan di dalam pemilu legislatif. Dengan majunya Bobi, maka secara langsung akan berhadapan dengan gubernur petahana Edi Rahmayadi. Akankah Ahok juga diterjunkan di Sumatera Utara untuk melawan Bobi Nasution? Tim Liputan, Kompas TV.